Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibu Selvi Yunisi dalam pelajaran kimia kelas 10. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan materi. Teman-teman masih ingat nggak dengan minggu kemarin kita belajar mengenai definisi materi dan wujud materi? Ingat lagi ya kembali teman-teman, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan wujudnya itu ada 3 jenis teman-teman. Ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berbentuk gas. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan materinya. Dalam kehidupan sehari-hari, materi itu pasti akan mengalami perubahan. Perubahannya itu bisa disengaja, bisa juga terjadi secara alami. Dalam ilmu kimia, perubahan materi itu ada 2 jenis loh teman-teman. Mohon diingat ya. Yang pertama, perubahan fisika, dan yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yang perubahan fisika. Perubahan fisika ini adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru. Biasanya yang berubah itu hanya wujudnya saja. Jadi materinya mah tidak berubah. Kita lihat contohnya. Yang pertama, teman-teman suka minum air, ya kan? Selain minum air, supaya lebih enak nih, airnya diminum dalam keadaan dingin, dalam bentuk es. Nah, perubahan dari air menjadi es itu termasuk ke dalam perubahan fisika karena hanya berubah secara wujud saja. Jadi, tetap saja materinya adalah air. Contoh yang kedua, kalau mati lampu, pernah nyalain lilin. Boleh loh sama teman-teman diamati. Lilin itu kalau sudah dibakar meleleh. Tetap saja loh, dalam lelehannya itu masih dalam bentuk lilin. Itu termasuk ke dalam perubahan fisika. Jadi mohon diingat ya, kalau perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, hanya berubah secara wujud saja. Perubahan materi yang kedua, yang pertama fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Ini berbeda teman-teman dengan perubahan fisika tadi. Kalau perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Ingat ya, perubahan yang menghasilkan materi baru. Nah, tanda-tandanya ada 4 teman-teman. Tanda-tanda itu suatu materi itu menghasilkan perubahan kimia. Yang pertama biasanya terbentuk gas. Yang kedua ada perubahan warna. Yang ketiga ada endapan. Dan yang keempat adalah adanya perubahan suhu. Kita lihat contohnya. Yang pertama, kalau bulan puasa biasanya suka membunyikan apa tuh anak-anak itu kebanyakan? Ya, adalah petasan. Petasan kalau sudah dibakar, meledak ya teman-teman. Nah, setelah dibakar meledak, itu pasti akan menghasilkan gas. Suka mencium kan? Kalau udah petasan dibakar itu ada aroma-aromanya, itu adalah gas. Selain itu, beda wujudnya antara petasan yang setelah dibakar, timbul gas. Itu contoh perubahan kimia. Yang kedua, contohnya kalau nasi, nih ibu-ibunya nanak nasi, teman-teman nggak ngabisin nih di rumah, besok harinya biasanya nasinya akan menjadi basi. Boleh dicium loh kalau nasi basi gimana? Aromanya bau kan? Suka menyengat, itu berarti adanya gas. Kemudian diamati warnanya. Kalau nasi yang tidak basi itu kan warnanya putih. Kalau yang sudah basi, warnanya cenderung agak kekuningan, ada perubahan warna. Yang ketiga, kita lihat contoh perubahan kimia. Kalau kertas dibakar pakai api, ada gasnya. Kemudian wujudnya beda loh antara kertas setelah dibakar menjadi abu, dan warnanya dari sifat dan segala macam berbeda. Itu ya. Jadi itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Mohon diingat lagi teman-teman, perubahan materi itu ada 2. Ada perubahan fisika yang tidak menghasilkan materi baru. Yang kedua, perubahan kimia yang menghasilkan materi baru. Perubahan materi sampai sini saja teman-teman. Jangan lupa, walaupun kondisi corona, tetap semangat dan tetap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.